dengan teknologi. Nah, keberadaan teknologi saat ini, seperti yang dicita-citakan Society 5.0 terwujudnya Super Smart City, tidak dapat dipisahkan bahkan selalu bergandengan dengan aktivitas kehidupan manusia. Dampak positif yang diberikan tentu memberikan berbagai kemudahan bagi manusia sesuai dengan yang diharapkan. Namun tentu ada juga ancaman yang nyata di mana ketergantungan terhadap teknologi dapat menjadi celah bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan dunia maya atau dengan medium teknologi teknologi dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas atau tindakan kejahatan. Selanjutnya, terkoneksinya berbagai lini kehidupan manusia dengan teknologi memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan aktivitas kejahatan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya kepolisian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memelihara keamanan. Nah, pada era ini harus disikapi dengan memahami bahwa kehidupan manusia yang berintegrasi dengan teknologi merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, di mana hubungan sosial dan aktivitas kehidupan manusia banyak terjadi dalam dunia maya. Konsekuensinya, aparat penegak hukum pun harus mampu beradaptasi dalam era Society 5.0 dengan terus meningkatkan berbagai kapasitas dan kapabilitasnya dalam menunjang tugasnya. Nah, seperti pada judul kita akan membahas predictive policing, yaitu pemolisian prediktif merupakan sebuah metode yang memanfaatkan teknologi dan data dalam melakukan analisa untuk menghasilkan perakiraan utamanya dalam rangka mencegah tindak kejahatan. Jadi predictive policing ini tujuan utamanya sebenarnya pada kata mencegah tindak kejahatan. Nah, ada peneliti Perry McInnes, Price, Smith, dan Hollywood mengatakan predictive policing adalah penggunaan teknik analisis untuk mengidentifikasi target intervensi polisi yang menjanjikan dengan tujuan mencegah kejahatan, menyelesaikan kejahatan masa lalu, dan mengidentifikasi calon pelaku dan korban. Nah, dari latar belakang tersebut, pertanyaan penelitiannya, kita akan berfokus pada smart policing dan predictive policing, lalu tindak kejahatannya pada kasus penipuan online. Pertanyaannya, bagaimana strategi mencegah penipuan online di era 5.0 society? Yang kedua, bagaimana implementasi smart policing dan predictive policing dalam mencegah penipuan online di Indonesia? Untuk tujuan penelitiannya, yakni menganalisis strategi pencegahan penipuan online di era 4.0 society, kemudian menganalisis implementasi smart policing dan predictive policing dalam mencegah penipuan online di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh mahasiswa Roger Paulus Silalahi. Terima kasih. Oke, terkait kajian pustaka, untuk kajian pustaka kita lihat hal terkait dengan kejahatan cyber, di mana Cloud 2015 menyatakan bahwa kejahatan cyber atau virtual lebih dilihat eksklusif berfokus pada internet. Kejahatan high-tech mulai cakupan terlalu luas. Christopher Donner dalam Siegel 2016 membagi pendefinisian kejahatan cyber ke dalam 3 generasi, yaitu eksploitasi ilegal terhadap teknologi komputer serta sistem operasinya,
untuk memfasilitasi kejahatan yang sudah ada dari sebelum komputer dan internet diciptakan. Jadi di sini komputer dimanfaatkan sebagai alat bantu. Yang kedua adalah bahwa kejahatan cyber menggunakan jaringan komputer dan dianggap sebagai kejahatan hybrid atau campuran. Jadi kejahatan yang lama ini dikolaborasikan dengan komputer dan menjadi sesuatu yang baru. Level berikutnya adalah mengidentifikasi kejahatan cyber menurut sifat distribusi kejahatannya dan dilihat sebagai kejahatan yang tidak akan muncul jika tidak ada internet. Teks. Penipuan online kita ambil dari Martin Yard 2006. Penipuan secara legal didefinisikan sebagai suatu representasi palsu melalui pernyataan atau perilaku yang dibuat dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan materi dan merugikan target korbannya. Menurut Patent Kraus 2017 mengidentifikasikan dua tipologi penipuan online secara lebih spesifik, yaitu cyber dependent frauds. Cyber dependent frauds ini adalah tindak penipuan yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer serta teknologi informasi dan komunikasi, serta cyber-enabled frauds. Cyber-enabled frauds ini adalah tindak penipuan yang berpotensi menjangkau secara luas karena terafiliasi oleh komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi dan komunikasi. Predictive policing menurut Perry, McInnes, Price, Smith, dan Hollywood mendefinisikan predictive policing sebagai penggunaan teknik analisis. Stimmel 2020 lebih rinci menjelaskan bahwa predictive policing menggunakan algoritma yang beroperasi melalui serangkaian langkah logis yang kompleks untuk memperkirakan kemungkinan individu tertentu melakukan kejahatan, atau lebih umum lagi, lokasi di mana kejahatan terkonsentrasi diperkirakan akan muncul. Jadi lebih spesifik. Kemudian Shapiro 2017 dan penelitiannya menjelaskan bahwa predictive policing telah melangkah lebih jauh karena analisis data kejahatan didelegasikan ke algoritma, sehingga analisa yang dihasilkan bisa lebih terinci dan terarah. Menurut Perry dan kawan-kawan, predictive policing ini punya 4 langkah ya: memprediksi kejahatan, memprediksi pelaku, memprediksi identitas pelaku, dan memprediksi korban kejahatan. Sementara Matthias Lessig 2023 menyatakan bahwa predictive policing berupaya menghasilkan prediksi operasional jangka pendek tentang terjadinya kejahatan di masa depan dengan mengidentifikasi pola dalam data tentang kejahatan dalam masyarakat. Jadi keseluruhan yang didapatkan dari menganalisa keseluruhan data bisa diketahui dalam jangka pendek ke depannya akan seperti apa kejahatan yang terjadi. Next. Siklus 4 langkah ini adalah siklus yang paling penting yang bisa kita lihat dalam gambar tertera, di mana keseluruhan dari predictive policing ini berawal dari pengumpulan data, di mana data kejahatan, insiden, pelaku dikumpulkan. Kemudian langkah kedua adalah kita analisa data kejahatannya, data insidennya, dan pelakunya. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan operasi atau intervensi sesuai prediksi yang merupakan hasil dari analisa data yang sudah dikumpulkan tadi. Dan hasil dari itu tentunya mengkaji kemudian bagaimana respons dari kriminal sendiri. Karena kriminal akan selalu mencoba memperbaharui lagi pola kejahatannya. Dan itu akan membuat kita kembali ke tahap awal. Kita harus mengumpulkan kembali data dan seterusnya. Berputar seperti itu siklusnya. Dalam kajian lain juga disampaikan oleh Harry Soldadel 2021 terkait predictive policing, current and future policing, pemolisian berbasis data untuk melakukan perakiraan sekaligus mengambil aksi yang dapat mengubah suatu outcome ke arah yang diharapkan dalam dimensi meso dan makro
masing-masing yang berkarakter taktis dan strategis. Eko Budi dalam strategi penguatan cyber security guna mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0 menyatakan bahwa ada 4 langkah yang perlu diperhatikan. Di sini ada capacity building pada semua stakeholder. Kemudian yang kedua adalah pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana cyber agar terwujud kepastian hukum untuk cyber security di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan sumber daya manusia dengan mendidik dan merekrut tenaga profesional yang memiliki integritas dan etika yang baik untuk mendukung penguatan cyber security. Dan yang keempat adalah kerjasama stakeholder di dalam negeri melalui stakeholderism dan kerjasama internasional dalam pengembangan dan penguatan kapasitas kemampuan cyber security, baik itu untuk infrastruktur sarana prasarananya maupun dalam pengembangan kemampuan sumber daya dalam bidang cyber security. Matias Resi 2023 dalam staying in control of technology, practice policy demokrasi juga menyampaikan bahwa kedaulatan digital ini dibutuhkan dengan menetapkan tiga hal yang harus dilakukan, yaitu melakukan kontrol atas data, skeptisisme terhadap kotak hitam, dan yang ketiga adalah persyaratan akuntabilitas terhadap masyarakat umum. Muhammad Sultan 2021 dalam penyuluhan pencegahan tindakan scam pada teknologi bersama masyarakat Sari Depok, Jurnal Kreatif Mahasiswa Volume 2 nomor 3 tahun 2001. Pengabdian kepada masyarakat secara umum merujuk pada pada langkah-langkah yang sama yang disampaikan oleh Perry dan kawan-kawan, di mana siklus 4 langkah itu sangat penting untuk terus dilakukan. Selanjutnya kami persilakan rekan Woki. Orang Nabil. Ya maaf, rekan Woki. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait pertama terkait pattern teori yang dimana menyebutkan berfokus pada kejahatan sebagai sebuah kompleks yang membutuhkan banyak unsur berbeda dalam kejadian. Pola adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kinerja, aturan, dan proses. Kejahatan itu berpola, untuk melakukan kejahatan berpola, dan proses melakukan kejahatan juga berpola. Brettingham membagi 8 jenis pola dan kejahatan yang berpola. Pola kejahatan yang pola pengambilan korban, target, dan lokasi korban, dan pola selanjutnya yaitu adalah teori dan belajar pada tahun 2019 mengatakan bahwa offenders perbuatan pengarahan patroli data dan dasar serta memberikan data dan ada ketentuan yang dikatakan mana yang itu pada tahun 2019 dalam cara dan terhadap
gagal dalam melakukan langkah, pertama mengidentifikasi masalah, kedua menyusun kegiatan program dan ketiga rencana peningkatan sumber daya manusia, keempat penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelaksanaan tugas, serta yang terakhir adalah penggunaan sistem logistikas dalam kegiatan operasional. Konsep dan menggunakan dalam penahan berbeda karena konsep tradisional fokus pada menangkap cara Izin melanjutkan. Terima kasih, mahasiswa opsi. Untuk masuk ke analisis dan pembahasan, ini kami menemukan bahwa smart policing dan predictive policing merupakan pendekatan yang menggunakan teknologi dan data untuk membantu kepolisian dalam mencegah kejahatan, termasuk kejahatan penipuan online. Smart policing mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks penipuan online, smart policing dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak analitik untuk menganalisis pola-pola kejahatan, lalu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan mengalokasikan mereka secara efisien. Sebagai contoh, polisi dapat menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan di platform online, sehingga memungkinkan para kepolisian tersebut untuk menanggapi dengan cepat dan mengurangi potensi kerugian. Secara lebih rinci, sejumlah langkah yang dapat menjadi perwujudan atau penerapan smart policing dan predictive policing dalam mencegah kejahatan penipuan online, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis pola transaksi. Di sini polisi menggunakan algoritma untuk menganalisis pola transaksi keuangan yang terjadi secara besar-besaran. Mereka dapat mengidentifikasi anomali tersebut atau pola yang mencurigakan yang mungkin menandakan aktivitas penipuan online, seperti transaksi besar yang dilakukan dalam waktu singkat. Selanjutnya, yang kedua ada pemantauan media sosial. Polisi menggunakan alat analisis sentimen untuk memantau media sosial guna mendeteksi percakapan atau kampanye penipuan yang sedang berkembang. Mereka kemudian dapat merespon dengan cepat untuk memperingatkan masyarakat dan menghentikan penyebaran informasi palsu atau penipuan online tersebut. Yang ketiga ialah identifikasi bot atau akun palsu. Dengan menggunakan teknik machine learning, polisi dapat mengidentifikasi akun bot atau akun palsu yang digunakan untuk melakukan penipuan online.
Mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk menonaktifkan akun tersebut dan menyelidiki aktivitas penipuan yang dilakukannya. Yang keempat yaitu analisis pola kejahatan. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data kejahatan terkait penipuan online, polisi dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu yang menunjukkan kecenderungan penipuan di area atau demografi tertentu. Ini memungkinkan untuk para personil kepolisian tersebut untuk menargetkan upaya pencegahan secara lebih spesifik dan efektif. Dengan memadukan berbagai teknik ini, 4 teknik ini penerapan predictive policing dan smart policing dapat membantu mengurangi kasus penipuan online serta meningkatkan keamanan online secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini terdapat kemudian implementasi smart policing dan predictive policing dalam mencegah penipuan online di Indonesia. Untuk penerapannya sendiri di sini yaitu pertama peningkatan awareness melalui literasi digital, yaitu yang berarti meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengguna media dalam mengenali, mencegah, dan melawan penipuan online. Yang kedua yaitu patroli cyber dan penegakan hukum. Tentunya di sini lakukan monitoring terhadap konten-konten atau pola-pola dari penipuan online tersebut dan melakukan penegakan hukumnya. Kemudian ada kerjasama antar lembaga. Kerjasama stakeholder di dalam negeri melalui multi-stakeholderism dan kerjasama internasional dalam pengembangan dan penguatan kapasitas kemampuan cyber security, baik itu untuk infrastruktur, sarana atau prasarana, maupun dalam pengembangan kemampuan sumber daya dalam bidang cyber security. Di sini kami bisa ambil contoh kerjasama dengan OJK sebagai untuk melakukan data collection, lalu kemudian ada pelibatan PPATK untuk melakukan prediction-nya, langkah prediction, kerjasama internasional kemurahan dengan NCB dan Interpol, dan lain-lain. Keempat, langkah intervention, yaitu memblokir situs yang dicurigai dengan dibantu oleh Kemenkominfo. Lalu merumuskan kebijakan berupa standarisasi transaksi elektronik dan prosedur transaksi elektronik. Kelima yaitu antisipasi terhadap respon pelaku yang mengalihkan atau menciptakan cara baru dalam melancarkan tindakan-tindakan kriminalnya atau penipuan online-nya. Berikutnya kami masuk ke kesimpulan dan saran. Di sini kami simpulkan bahwa penanganan kejahatan penipuan online adalah kerja yang berkelanjutan, sebagaimana yang dijelaskan Perry dalam siklus 4 langkahnya. Dimanapun dan apapun langkah yang dilakukan akan kembali pada titik awal, yakni pengumpulan data, penganalisaan data, untuk kemudian dianalisis kembali dan digunakan untuk menciptakan atau memilih langkah intervensi yang selanjutnya akan disikapi oleh pelaku kriminal, yang mana mereka kemudian akan menciptakan cara baru dalam melakukan kejahatannya. Lalu kami berikan rekomendasi dalam pencegahan penipuan online antara lain. Yang pertama ada penelusuran seluler. Kedua, kepastian hukum dalam tindak lanjut laporan penipuan digital atau penipuan online. Yang ketiga yaitu perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Lebih diperkuat di sini. Yang keempat yaitu sosialisasi dari otoritas. Dan yang kelima adalah kampanye literasi digital dari non-otoritas. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil dari penelitian moderator studi literatur yang kelompok kita lakukan. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat sore.